Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini saya akan membahas dua aplikasi, yaitu aplikasi klinik ya. Satu aplikasi klinik yang versi standar, yang ini versi 11.1 dan yang satu lagi namanya AK, aplikasi klinik accounting ya, AK. Jadi ini lebih lebih lengkap, biasanya yang pakai itu rumah sakit. Kita coba ke aplikasi yang versi satu dulu, versi standar. Yang ini yaitu adalah yang ini ya, Klinik 111. Tampilan awal seperti ini adalah tampilan form registrasi. Jadi kalau teman-teman akan melakukan registrasi, silahkan klik registrasi sekarang, tentunya setelah melakukan pembayaran ya. Nanti teman-teman kirimkan nomor lisensi ini dan jangan lupa yang kolom keduanya juga ya. Nanti akan ada reply dari server kami yaitu nomor registrasi. Nomor registrasi ini berlaku untuk selama-lamanya untuk komputer yang teman-teman registrasi. Jadi kalau menggunakan komputer yang lain ini tidak bisa. Selanjutnya di sini ada form login. Loginnya di sini untuk defaultnya adalah admin, passwordnya sama admin. Lalu klik enter. Nah di sini kalau versi demo ya ada nama klinik di sini, terus di sini ada versi demo. Jadi kalaupun teman-teman di sini dirubah ada identitas perusahaan, ininya hapus. Tapi kalau belum diregistrasi maka tetap akan tampil seperti itu ya. Oke, kita langsung ke modul-modul yang ada di aplikasi ini. Yang pertama di sini ada data master, ada transaksi, ada laporan, ada pengaturan dan hub. Yang pertama data master. Data master ini adalah data awal dari aplikasi ini. Jadi data master yang harus teman-teman isi sebelumnya ya. Kecuali kalau data pasien. Kalau data pasien bisa diisi ketika ada transaksi. Ini contoh yang sudah ada. Misalkan di sini kosong tampilan awal. Jadi setiap form muncul, setiap pertama form muncul itu pasti kosong ya. Jadi caranya untuk membukanya silahkan buka, lalu di sini ada refresh. Nah, ini refresh untuk membuka data yang telah disimpan. Kenapa tidak ketika diklik data pasien langsung keluar ya? Karena itu akan membutuhkan waktu beberapa detik ya kalau datanya sudah jutaan atau sudah ratusan ribu. Tapi kalau datanya masih 5 biji, 10 biji seperti ini ya tidak terasa sih. Oke, itu aja ya. Di sini tidak ada menu untuk tambah, cuman ada data untuk ubah ya. Ini untuk keperluan si operator atau admin di internal kantor. Di mana nambahnya? Nanti namanya ketika ada registrasi pasien. Karena di sini akan menemukan nomor RM, istilahnya nomor rekam medis. Jadi tidak sembarang orang bisa meregistrasi data pasien di data pasien. Kecuali kalau untuk ubah data itu boleh ya. Untuk pencetak, ekspor dan lain boleh di data admin. Yang kedua di sini ada data dokter. Data dokter ini adalah data dokter yang dirujuk oleh klinik itu ya. Jadi dokter di sini bisa kerja tetap di klinik atau di rumah sakitnya atau bisa juga dokter-dokter lain ya. Atau sebagai dokter rujukan boleh. Nah, kalau di sini bisa ada form ubah. Inputnya seperti ini dan tambahnya juga seperti ini. Jadi sama ya. Jadi ini hanya data master untuk data dokter karena nanti di pemeriksaan akan dipakai data dokter ini. Jadi pemeriksaan satu pasien dokternya siapa nanti linknya ke data dokter ini gitu guys. Lalu di sini ada data rujukan. Nah, data rujukan di sini sama ya, membukanya klik refresh dulu. Data rujukan di sini bisa langsung ke nama dokter atau bisa langsung ke nama rumah sakit atau klinik tertentu ya, dirujuk ke mana, seperti itu guys. Untuk menu nambah, untuk menu tambah dan ubahnya sama ya seperti ini. Langsung di sini lalu simpan. Oke. Lalu di sini ada jasa klinik. Ini modul yang paling di aplikasi ini karena akan menjadi data master tagihan ke pasien. Untuk menambah data sama, di sini ada tombol tambah, lalu untuk ubah klik ubah. Di sini nama tindakannya, terus tarifnya berapa. Di sini bisa teman-teman bisa dibuatkan grup juga ya. Nah, ada vaksin, ada dokter, laboratorium atau pendaftaran. Nanti grupnya grup apa ya masuknya.
untuk data tindakan ini, bisa di-grouping ya. Oke, untuk cetak ekspor semuanya ada di sini. Ini cetak misalkan. Oke, tadi jasa tindakannya di sini juga ada data diagnosa, sama di-refresh dulu. Diagnosanya saya kurang tahu, makanya di sini sebagai contoh saya isi diagnosa 1, 2, 3 dan lain-lain. Sama, ini semuanya nanti ada link di transaksi ya. Saya tunjukin aja dulu data masternya. Terus di sini juga ada data keluhan. Keluhan bisa direkap dulu di sini ya. Kalau yang sering dipakai direkap. Kalau yang tidak bisa juga nanti teman-teman langsung ketik di modul transaksinya langsung ya. Tapi nanti bakal langsung auto post ke sini. Selanjutnya di sini ada data obat. Nah, ini data obat adalah data barang, tapi di sini karena tidak ada apotek, tidak ada kaitannya sebenarnya. Cuman di sini hanya untuk keterangan, kecuali versinya versi yang apotek. Itu kecuali aplikasinya yang sudah link dengan apotek, versi berikutnya yaitu sudah bisa dipakai. Jadi udah ada stok, pembelian obat, penjualan, resep dan lain sebagainya. Ini transaksi yang ini lebih ke pemeriksaan. Terus di sini ada data laboratorium ya. Di sini ada hematologi, ada kimia, klinik, ada urinalisa, serologi dan radiologi. Saya kurang paham ya pas istilah-istilah ini karena saya bukan jurusan yang beginiannya. Hanya membuat alatnya aja. Sama ya, untuk menambah data di sini ada tambah. Untuk ubah ketik ubah, jadi langsung di gridnya di sini ya. Ini juga sama, tambah di sini, ubah dan lainnya. Semuanya menunya ada di atas sini. Di mana ini dipakainya nanti ketika ada data yang masuk ke lab. Jadi data ini tinggal teman-teman isi di satuan, di quantity ya kalau nggak salah, nanti kita lihat ya di transaksinya. Oke, karena di sini ada juga rawat inap ya, maka di sini ada data kamar ya. Data kamar teman-teman di sini bisa setting. Ada kamar 01 misalkan nama kamarnya Melati 1, kelasnya VIP, tarifnya berapa. Di sini ada bed-bednya juga ya. Jadi yang masuk VIP bednya bed apa aja. Nanti hubungannya dengan transaksi adalah biaya tarifnya ini guys. Oke, jadi kalau double bed dan lain-lain. Oke, kita lanjut ke transaksi. Di sini ada registrasi pasien. Seperti tadi saya bilang bahwa registrasi ini akan menghasilkan nomor RM. Nah, nomor RM di sini adalah nomor rekam medis. Lihat ya, ketika kita tambah rincian pasien atau di sini pasien baru. Nah, ketika klik pasien baru, nomor rekam medisnya akan terbuat secara otomatis. Lalu di sini ada tanggalnya juga sama otomatis. Tapi ketika teman-teman akan membuka data pasien lama, cukup klik buku ini atau ketik nomor rekam medis. Dari mana teman-teman bisa tahu nomor rekam medis ini? Dari kartu pasiennya, yang biasanya itu dikasih ke pasien kalau pasiennya membawa ya, membawa kartunya. Tapi kalau tidak ada, tidak khawatir juga karena di sini ada untuk pencarian. Pencariannya cuman di sini nih, ada berdasarkan nomor rekam, berdasarkan nama dan kota. Jadi misalnya kita berdasarkan nama ya. Nah, karena di sini ada 2 nama, teman-teman bisa tanya ya ke pasien yang bersangkutan tentang alamatnya, RT, RW, kelurahan, kecamatan dan lain-lain. Itu untuk memastikan bahwa pasien yang dituju adalah benar-benar tidak tertukar gitu guys. Oke, kita asumsikan akan membuat pasien baru aja ya. Ini nomor rekam medisnya 0009, namanya misalkan Uyan Asgar, usianya misalkan 45, ini tahun bulan 45 tahun gitu ya. 2 bulan terus 14 hari. Nah, ini sebenarnya kalau dikembangkan lagi, tanggal ini bisa diambil dari tanggal sekarang sih, dari tanggal ini, dari tanggal sekarang dikurangi tanggal lahir. Tapi terkadang kejadian juga si pasien itu tidak tahu tanggal lahirnya, Bro. Kalau yang udah tua itu tidak tahu. Makanya ditanya aja langsung usianya, "Ibu kira-kira umurnya berapa?" gitu, guys. Jadi kalau kira-kira 45, pasti kan bulan-bulannya itu tidak ada. Kita kasih 0 boleh. Berat badan tentunya nanti pasien naik ke timbangan lalu ditimbang ya, misalkan di sini 65 kilo, tinggi badannya misalkan 160. Golongan darahnya A, B, C, D, misalkan A
status, misalkan nikah, jenis kelaminnya laki-laki, agamanya misalkan di sini Islam, orang tua misalkan kan. Oke, ini simpan, bisa disimpan seperti ini dulu ya. Nah, ini sudah tersimpan. Nah, dengan otomatis si pasien ini akan mendapatkan nomor urut antrian nih. Ini nomor urutnya ya di sini. Jadi nanti di data pemeriksaan dokternya akan muncul nomor antrian ini di sini. Jadi kita lihat ya di antrian dokternya. Ini kan datanya misalkan ada dua komputer ya. Dokter sama tampilannya ini ya, tapi ini akan terisi secara otomatis gitu ya. Jadi dokter tinggal pilih di sini lalu masuk ke, kalau dia cetak kartu pasiennya seperti ini. Nah, ini kartu pasiennya ya, ada barcode-nya. Jadi untuk registrasi berikutnya teman-teman nggak usah intri, tapi cukup scan nomor barcode-nya atau masukkan nomor rekamnya di sini. Gitu guys. Oke, itu untuk form registrasi. Sekarang ke form rawat jalan. Nah, di sini ini tampilan untuk data pasien ya. Pasien yang akan melakukan pemeriksaan. Jadi tampilannya ini dipegang oleh operator dokter. Dari data yang sudah diregistrasi, si dokter bisa mencari di sini ya. Pasiennya atas nama siapa? Misalkan tadi kan namanya Uyan Asgar. Nah, di sini akan muncul ya. Di sini akan muncul data-data seperti ini yang harus diisi oleh dokter, guys. Ini medical record pasien, dia masuk jam segini ya, masuknya ke klinik apa aja. Nanti seperti itu ya. Di sini udah muncul semua. Terus di sini antrian pasien. Antriannya nomor 1. Nah, ketika si pasien datang, si dokter itu akan nanya keluhannya apa aja. Di sini tinggal pilih keluhannya. Nah, ini keluhan-keluhan ini diambil dari data master yang telah diisi sebelumnya tadi, yaitu di data keluhan ini guys. Nah, jadi diusahakan data ini sudah lengkap dulu baru bisa masuk ke data transaksi ini guys. Oh, ini data pemeriksaan pasien, ini data rawat. Oh, ini harus dicari dulu nama pasiennya, misalkan Uyan Asgar. Baru di sini masukkan misalkan demam berapa kali, 3 kali, tambah lagi, terus ada apa lagi, ada kejang-kejang 1 kali sehari Bu, seperti itu ya. Oke, kita langsung, ini data pasien yang di input di awal ya yang ini, kita masuk ke pemeriksaan aja. Diagnosa utama apa yang ditanyakan tuh, di sini saya kurang tahu ya isinya harus apa, diagnosa penyertanya apa, terus ininya apa, komplikasi lain ada lagi apa gitu ya. Di sini bisa dipilih di data diagnosa atau bisa juga diketik langsung guys tuh. Misalkan namanya diagnosa awal. Nah, kalau data diagnosa ini linknya dari data yang ini guys. Kita balik lagi ke data master. Di sini kan ada data diagnosa. Nah, ini guys. Jadi data masternya di sini ambil ya. Terus oke, kita balik lagi ke data rawat jalan tadi. Sekarang siang, berarti kan siang tinggal tambah gitu guys. Berarti kan ada biaya 20.000, terus di sini ada misalkan torak ya. Oh, ini. Nah, seperti itu. Jadi ada dua tagihannya. 20.000 dan 47.000 misalkan. Terus di sini obat-obat atau resep, dokter itu kasih resep dokternya obatnya apa aja. Di sini karena obatnya tadi kosong ya, jadi tidak bisa isi. Tapi kalau teman-teman diisi di sini ada obat misalkan. Ini bisa manual sih. Tapi lebih enak kalau udah ada data masternya kan tinggal pilih. Misalkan dosis misalkan 3 kali 1 hari gitu ya. Simpan. Oke. Rencana kontrol. Nah, ini kontrol berikutnya misalkan 3 hari dari sekarang. Kita kasih tanggal 16 keterangannya. Kontrol torak ya. Lalu kalau sudah selesai, masuk ke tab berikutnya. Di sini ada
medical record pasien. Nah, ini data-data yang sudah ada sebelumnya ya. Nah, di sini kalau si dokter mau melihat misalkan ini dulu, ini selesaikan dulu ya. Oke, tutup ya. Tutup, lalu setelah itu masuk ke lab. Ternyata si data pemeriksaan tadi itu ada yang harus masuk lab, maka teman-teman tinggal masuk ke modul lab. Cari pasiennya namanya Uyan ya. Nah, nanti di sini poin-poin yang ini ya, nilainya tinggal isi aja. Apa yang ditanyakan di sini adalah semua data yang teman-teman setting di sini, guys. Nah, ya. Tadi kan ada 1, 2, 3, 4, 5 data labnya itu, data master labnya diisi semuanya ada di sini ya. Jadi hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 tab. Coba kita lihat di data pemeriksaan lab. Sama, maka di sini juga ada 5 tab ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita cari dulu data pasiennya, misalkan tadi sama Uyan Asgar, maka ini data miliknya Uyan ya. Misalkan di sini apa isinya saya tidak tahu, ini sembarangan aja. Lalu masuk ke tab berikutnya tidak diisi. Nah, ini ada, tinggal di checklist. Udah. Setelah itu baru klik simpan. Nomor MCU otomatis, dokternya siapa, tanggal pemeriksaan. Oke, kita tutup. Mode berikutnya adalah rawat inap. Jika yang pasien tadi memerlukan rawat inap, maka tinggal pilih langsung rawat inap. Maka sudah otomatis tanggal masuk sekian, tanggal keluar, jamnya, jam berapa, nanti nomor kamar apa ya. Nah, di sini kan tadi ada pilihannya. Melati pilihannya nanti bednya apa aja. Misalnya melati, nah ini bednya diantaranya mau pilih yang mana. Maka tarifnya akan berubah sendiri. Gitu guys. Nah, di sini ada info kamar juga. Di sini kalau yang merah itu sudah isi, yang putih baru kosong. Info pemakaian kamar. Ini nanti info kamar yang dipakai oleh Uyan Asgar ya. Nah, gitu guys. Misalkan sekarang dirawat inap ya, saya pilih kursi nomor M100. 3, jadi M itu melati 11, jadi ini melati 1. Tapi kalau kita pilih M2, maka di sini pilihannya M2 semua. Oke, kita simpan. Terakhir kita masuk ke modul pembayaran. Maka modul pembayaran ini adalah berfungsi untuk merekap semua data yang telah dipakai tadi ya, baik jasa maupun peralatan maupun kamar yang digunakan oleh si pasien. Oke, kita lanjut ke laporan. Di sini ada laporan invoice. Laporan invoice itu adalah laporan tagihan per pasien ya. Di sini tadi kan contohnya Uyan Asgar, maka akan muncul tarifnya untuk pasien baru ada biaya daftar 20.000. Jadi laporannya seperti ini cetaknya ya. Cukup sederhana dan gampang untuk dibaca ya. Jadi ini jasa untuk dokter, ini untuk klinik. Lanjut, di sini ada laporan untuk ringkasan invoice. Nah, ini kalau ini ringkasan per invoice ya. Per pasien per invoice. Ini untuk run tanggal sekian itu ada 800 sekian. Terus masuk ke laporan pendapatan. Nah, di sini laporan pendapatan bisa kita lihat per tahun, per bulan atau per hari juga bisa ya. Di sini pendapatannya bisa dilihat ya. Untuk dokter 460, pendaftaran sekian, untuk vaksin sekian. Jadi per item jasa tindakan yang ada di klinik ya. Oke, kita langsung ke laporan registrasi pasien. Nah, ini bisa lihat ya. Laporan pasien per daftar. Misalkan tanggal sekarang kan cuma ada 2 ya, Ranran sama Uyan Asgar. Terus kalau periode dari saya nggak tahu datanya ini ya kan langsung aja 2000 sampai 2020. Maka seperti ini. Ini ada dokternya, ada rujukannya gitu ya. Jadi rujukan dan dokter selama tidak ada update tetap di sini, tapi kalau dia periksa berikutnya ada dokter baru atau rujukan baru ini maka diupdate dengan data yang terakhir guys. Langsung ke cetak. Nah, cetaknya seperti ini. Kertasnya A4 landscape. Nah, di sini untuk pencariannya bisa by nomor rekam medis, by nama, nomor kontrol, tanggal kontrol, lalu masuk ke laporan lab. Nah, ini lab penggunaan jasa lab. Habis berapa ya di sini laporannya. Nama pasiennya atas nama ini semuanya. Terus di sini ada Sui Wae, ada Asep Yonaskar. Tadi kan melakukan juga ya. Di sini ada datanya. Bentuk cetaknya sama seperti ini. Jadi landscape A4.
Terus terakhir di sini ada laporan rekam medis pasien. Nah, ini untuk melihat rekam medis per pasien. Jadi di sini keluar data per tanggal pemeriksaannya ini. Jadi teman-teman bisa tahu alur cerita dari pasien yang teman-teman tangani ya. Awalnya kenapa. Lalu di sini ada pengaturan. Kalau pengaturan itu pertama identitas perusahaan itu untuk merubah nama klinik ya, sama alamat, kota dan lain-lain. Ini biasanya ini dipakai untuk di invoice ya, di header invoice sama di laporan-laporan. Terus di sini ada hak akses user. Tadi kan admin ya, teman-teman bisa juga buat misalkan untuk bagian front office, bisa nama orang langsung, bisa juga nama front office, front aja ya, untuk bagian depan misalkan. Hasilnya di operator, pilihnya misalkan cuma nge-register data pasien saja. Maksudnya apa? Seperti itu guys. Jadi data yang muncul atau modul yang muncul tuh di sini cuma data pasien aja, tidak bisa membuka yang lain. Seperti itu. Itu fungsinya hak akses user. Terus di sini ada setting jaringan. Nah, ini setting jaringan jika teman-teman menggunakan lebih dari satu komputer. Jadi salah satu komputer di klinik teman-teman dijadikan server. Maka di sini cukup. Untuk lebih jelasnya mengenai setting jaringan, teman-teman bisa cek di YouTube-nya Ranshop ya. Ada tentang setting setting IP ke server MySQL gitu. Lalu modul yang 4 ini adalah untuk keperluan backup dan restore database. Nanti dijelaskan di video berikutnya. Oke, biar tidak terlalu banyak dan tidak pusing juga untuk teman-teman. Oke, itu versi yang standar ya, versi 11.1. Ini dibangunnya 2011 tuh, udah lama ya. Sekarang 2020. Jadi tentunya makin kesini makin banyak versi dan makin canggih guys. Malah sudah ada versi Androidnya juga. Jadi si pasien itu bisa nge-request nomor antrian di rumahnya masing-masing. Dengan estimasi yang telah diwaktukan di sistem, pasien harus datang jam berapa nanti sudah ketahuan. Gitu guys. Dengan antrian yang basisnya mobile itu. Oke. Oke, segitu aja. Oke, segitu aja sedikit penjelasan mengenai modul-modul yang ada di aplikasi Klinik 2011 versi Ranshop Management. Oke, terima kasih. Oh, sebentar. Saya akan memperlihatkan versi yang di atasnya, versi 11. Di sini ada versi AK ya. Ini 2012. Di sini ada bulan 5 2012, berarti setahun setelahnya yang versi 1 ini. Kita lihat ya sebagai gambaran aja, nanti saya bahas di video berikutnya. Ini Apotika A. Apotika artinya klinik, tapi ada apoteknya. Sama untuk defaultnya pilih admin. Lalu di sini kita lihat menu data masternya. Wow, banyak sekali. Nah, ini ada beberapa modul-modul yang ada di versi sebelumnya juga ya. Tapi di sini ada apoteker, ada sales, ada bank, ada supplier, customer, lebih banyak lagi guys. Di sini data barang juga punya modul khusus ya. Data barang di sini adalah data obat guys. Coba kita lihat. Tuh, ya. Jadi ada last in, ada last out. Sudah banyak sekali nih modulnya guys. Terus kalau masuk di transaksi di sini ada pemesanan obat. Ini ke supplier ya, pemesanan. Terus pembelian obat. Pembelian obat ini adalah entry hasil pembelian ke supplier. Jadi nambah stok efeknya ya. Nambah stok sama mengurangi power spending power ya. Jadi kalau kita pesannya 100.000 misal 1000 obat, baru datangnya 500, maka ada saldo 500 yang harus dikirim oleh supplier tersebut. Itu ada catatannya ya. Namanya spending power. Lalu di sini ada racikan, ada penjualan atau kasir. Ini kasir biasa, penjualan biasa. Terus racikan ini adalah resep guys. Jadi kalau ada pasien, ada pembeli itu ngasih ke kita resep, maka di sini harus diracik dulu. Lalu di sini ada monitoring efek samping obat nih, tampilannya seperti ini. Jadi warnanya juga hampir sama karena ini kelanjutan dari aplikasi yang versi 11 tadi. Oke, nanti kita bahas lebih dalamnya di video khusus ya. Di sini ada piutang, hutang piutang, terus ada gironya juga, ada gaji karyawan. Nah, ini klinik ini salah satu atau apa modul bagian yang ada di aplikasi klinik tadi guys. Lalu di sini ada akunting, ada laporan. Ini udah yang paling lengkap ya, karena versinya bisa juga teman-teman bisa ambil versi klinik dengan apotek saja, atau versi klinik aja, atau versi klinik dan akunting itu bisa.
bisa dipecah, kita sistemnya custom, guys. Oke, segitu aja video dari saya untuk kali ini, semoga bermanfaat dan bisa sedikit, eee, membayangkan apa aja modul-modul aplikasi klik versinya Ranshop Manajemen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.